Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Al-Aziz. Pada kali ini saya akan mereview materi tentang Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan terhadap program komputer. Nah, pada materi kali ini kita akan mereview apa itu yang pertama Undang-Undang Hak Cipta, dan yang kedua apa itu perlindungan terhadap program komputer, dan yang ketiga itu bagaimana cara kita mendaftarkan aplikasi ataupun program yang kita buat itu sebagai ciptaan kita, dan apa saja yaitu contoh pelanggaran-pelanggarannya. Nah, kita akan membahas 4 saja. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta adalah di mana negara kita itu terdapat aturan di mana untuk menunjukkan bahwa suatu benda atau suatu barang yang kita buat itu adalah sebagai produk orisinil milik kita. Jadi itu ketika ada barang yang mirip dengan produk kita itu, mereka itu tidak bisa mencangkok ataupun mengambil produk kita. Mereka itu tidak bisa mengakui bahwa mereka adalah pencipta pertamanya. Nah, inilah fungsi pertama dari Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kenapa kita itu harus mendaftarkan produk atau barang kita itu kepada pemerintah, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, agar tidak ada peniru itu ataupun penjual ilegal di mana mereka itu nanti meniru ataupun setelah meniru itu mereka itu akan menjual produk tiruan mereka tersebut. Jadi harus ada yang namanya sertifikasi atau kayak tanda bukti bahwa produk itu bisa ditiru atau dapat dibilang perizinan dari pemilik atau pencipta asli dari produk orisinil tersebut. Jadi mereka itu nanti ketika hendak akan membuat produk itu, mereka itu akan menghubungi dulu pencipta orisinil tersebut sebelum mereka akan memasarkannya dalam jumlah banyak. Nah, yang kedua yang seperti dibahas tadi adalah perlindungan terhadap program komputer. Nah, yang ini adalah maksud dari perlindungan terhadap program komputer, yaitu bagaimana langkah-langkah kita itu untuk dapat menciptakan perlindungan terhadap program aplikasi kita. Nah, nanti itu akan ada step-step di mana kita itu harus step-step langkah-langkah untuk mengamankan atau melindungi program kita. Nah, yang seperti dijelaskan di materi ini, di mana nanti itu langkah-langkah untuk melindunginya, pertama yaitu kita harus seperti yang dijelaskan harus mendaftarkan program kita, bahwa program atau perangkat lunak kita itu adalah produk orisinil milik kita sendiri. Nah, nanti itu kita itu dapat langsung jika ada produk tiruan dari orang lain, maka kita itu nanti bisa melaporkan produk tersebut kepada pihak pemerintah bahwa mereka itu melakukan tindakan peniruan ataupun mencangkok dari aplikasi kita. Dan yang seperti yang ketiga yang akan kita bahas nanti adalah contoh dari pelanggaran hak cipta dalam perangkat lunak. Nah,
di PowerPoint itu dijelaskan yang pertama adalah memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Nah, di sini biasanya yaitu kan saat membeli komputer maka di komputer itu pasti langsung tersedia aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Nah, nanti itu jika ada pelanggarannya itu nanti di salah satu aplikasi tersebut itu ada aplikasi yang seharusnya tidak terinstall, tidak terdaftar. Nah, maka yang bisa menyebabkan itu laptop kita itu akan mengalami beberapa malfungsi. Yang kedua ada soft tiling. Nah, soft tiling ini dijelaskan bahwa jika lisensi dipakai itu melebihi kapasitas. Contohnya yang dijelaskan di sini ada ketika membeli program kita dapat lisensi untuk pemasangan tersebut ke 10 unit. Nah, di contoh tersebut sudah dijelaskan bahwa lisensi tersebut kita hanya bisa memasang terhadap 10 unit. Nah, jika kita memasangkan lebih dari 10, maka pihak pemilik software tersebut dapat melaporkan kita kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga ada penjualan CD-ROM ilegal. Nah, di penjualan CD-ROM ilegal ini biasanya kayak ada CD-ROM kosong itu nanti kita itu langsung mengcopy dari program aslinya, dan nanti CD-ROM tersebut dijual sebarkan tanpa izin dari pemilik aplikasi yang ada di dalam CD-ROM tersebut. Dan yang keempat penyewaan perangkat lunak ilegal. Nah, penyewaan perangkat ilegal ini maksudnya terjadinya pengkopian tanpa izin dari program aslinya yang kemudian itu nanti disewakan ke orang-orang tanpa sepengetahuan pemilik dari program tersebut. Dan yang kelima ada downloading ilegal. Nah, di downloading ilegal ini dijelaskan bahwa terdapat sebuah program komputer yang didownload dari internet yang tidak mematuhi kaidah penggunaan. Nah, di sini di mana sebuah aplikasi itu didownload tapi orang atau pemiliknya itu tidak menyediakan aplikasi ini dapat digunakan secara langsung. Jadi aplikasi itu sebenarnya tidak mau digunakan untuk halayak masyarakat, tapi sudah disebarkan lewat internet. Upaya mengatasi pelanggaran hak cipta. Di sini dijelaskan yang pertama membangun budaya masyarakat menghargai hasil karya orang lain. Nah, di upaya mengatasi pelanggaran hak cipta yang pertama yaitu di mana kita itu nanti mengajarkan gimana masyarakat itu agar tidak melakukan plagiatisme ataupun peniruan terhadap barang. Jadi agar mereka itu bisa menghargai bahwa untuk menciptakan barang itu susah. Jadi mereka itu tidak akan melakukan yang namanya pengkopian ataupun meniru secara disengaja ataupun tidak disengaja itu tanpa izin. Dan yang kedua, pemerintah baik instansi sepakat bersama-sama memerangi pembajakan. Nah, di upaya yang kedua ini nanti di mana pemerintah itu nanti akan langsung mengatasi jika ada pihak-pihak yang tidak dapat izin langsung untuk melakukan pengkopian, maka mereka itu akan ditangkap. Dan yang ketiga, alternatif lain untuk menggunakan program memiliki lisensi open source. Nah, yang ketiga itu kita itu diharuskan memiliki lisensi open source agar untuk lebih mengamankan aplikasi yang kita buat.
dibuatnya undang-undang pemerintah tentang hak cipta. Nah, yang keempat ini di mana kita itu menuntut pemerintah agar menghargai karya orang lain itu agar tidak terjadinya plagiarisme atau peniruan terhadap hak cipta. Yang kelima, dibentuknya tim nasional pelanggaran hak cipta oleh pemerintah. Nah, nanti itu pemerintah itu nanti akan membuat suatu organisasi di mana organisasi tersebut tujuannya adalah menangkap orang-orang yang melakukan peniruan ataupun penjualan ilegal terhadap hak-hak cipta. Dan upaya pengatasi pelanggaran hak cipta yang terakhir yaitu sanksi pidana, yang dimana yang sanksi pidana ini harus berat agar pihak tersebut jera terhadap kegiatan plagiarisme ataupun pengkopian tersebut. Sekian dari pembahasan tentang Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.